Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan mulai pembahasan soal untuk teman-teman persiapan SKD CPNS 2021 yang kabarnya ya ada yang bilang Maret, ada yang bilang pokoknya awal tahun gitu ya. Karena kalau kebiasaannya kan akhir tahun. Nah, tahun ini nanti awal tahun gitu untuk penerimaan CPNS. Ya, semoga saja tidak ada perubahan. Semoga saja juga segera supaya teman-teman ya mungkin ada yang injury time ya, itu tetap bisa mengikuti ya. Semoga saja benar-benar dibuka ada untuk formasinya teman-teman. Oke. Kita akan ngebahas TWK. TWK ini untuk tahun 2029 ya, kemarin terakhir itu full kayak penalaran gitu ya. Banyak, nggak full sih sebenarnya. Banyak soal-soalnya yang penalaran gitu ya. Ada yang ngomong ibaratnya kayak TWK rasa TKP kan gitu. Itu. Oke, kita langsung aja ya lanjut ke pembahasan. Tapi sebelum kita bahas soal, buat teman-teman yang kemarin nanya-nanya kapan bimbelnya DND ya. Saya DND ini bimbel saya dan tim. Ada beberapa teman pengajar, ada Pak Syabul, Pak Okta yang dulu pernah saya wawancarai di salah satu konten saya. Kalau Pak Okta itu beliau dulu mantan membuat soal TIU, jadi sangat paham dengan model-model soal TIU. Nanti bisa tanya-tanya ke beliau. Kalau TKP itu Pak Syabul itu jagonya. Teman-teman yang ikut bimbel itu paling suka dengan pembahasan TKP dari beliau gitu. Nah, insya Allah akan kami buka pada tanggal 2 Desember 2020 ya. Jadi saya infokan beberapa hari sebelumnya biar teman-teman bisa siap. Dan tanggal 2 ini kan sudah bayaran ya, sudah insya Allah adalah dana dan insya Allah juga nggak akan mahal-mahal banget ya. Untuk kenapa berbayar? Saya pengen sebenarnya bikin yang gratis, cuman biar ada sama-sama ada tanggung jawab ya teman-teman, ada tanggung jawab, saya juga ada tanggung jawab karena saya dulu pernah bikin yang gratis akhirnya tidak lanjut ya karena tidak punya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Untuk berapa-berapanya nanti akan kami infokan ya, mungkin beberapa hari ke depan atau pas hari H. Pantengin aja, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi karena biasanya cuman bentar itu sudah penuh karena ya keterbatasan kami hanya bisa beberapa saja yang bikin atau membuka kelas beberapa saja, jadi terbatas. Oke, lanjut selanjutnya buat teman-teman yang kalau nggak mau bimbel atau kebelet belajar ya, pengen belajar dulu sebelum nunggu bimbel ya, monggo bisa daftar di Ayo CPNS. Nanti bisa klik aja, bingung daftarnya, klik aja link di bawah. Nanti di deskripsi teman-teman akan langsung menuju ke Ayo CPNS. Di situ langsung masukkan aja biodata dan sebagainya. Karena kalau pakai link atau pakai kode Dosen Deso juga bisa. Nanti teman-teman dapat potongan daripada langsung buka di websitenya, nanti nggak dapat potongan. Itu ya, kenapa CPNS ini banyak nih yang paling disukai teman-teman ada latihan soal 15 menit 15 soal ya. Jadi teman-teman yang sibuk di sela-sela kesibukannya saat istirahat mungkin bisa tetap belajar. Lalu ada full statistik pembahasan untuk beberapa tryout, ada yang support untuk full statistik seperti ini, ada TWK, TIU, TKP dan seterusnya. Itu ya. Oke, dan untuk coming soon di Ayo CPNS akan ada member platinum. Sebelumnya kan premium, akan ada platinum. Di platinum ini bedanya adalah ada tryout khusus platinum dan juga ada pembahasan tryout berupa video. Nanti di TWK ada Mas Fandi, di TIU ada Mbak Viracun, lalu di TWK ada saya. Di TWK, TKP ada saya. Gitu ya. Oke, langsung aja daripada berlama-lama, ini intronya kok lama banget ya. Langsung ke soal yang pertama. Soal mengenai tokoh, ini di FR tahun kemarin ini banyak ya, Muhammad Hatta, M. Yamin, Cokraminoto, macam-macam ya, banyak yang ya apa ya namanya, untung-untungan ya, dapat siapa itu ya untung-untungan. Salah satunya mungkin kayak gini soalnya. Muhammad Hatta adalah seorang tokoh bangsa yang telah banyak berjasa dalam kehidupan perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Peran seorang Muhammad Hatta sangat signifikan bagi bangsa Indonesia. Selain merupakan seorang wakil presiden, terdapat banyak jasa seorang Muhammad Hatta bagi bangsa Indonesia. Di bawah ini yang bukan peranan Muhammad Hatta bagi kemerdekaan Indonesia adalah A. Sebagai perumus teks proklamasi, B. Sebagai perancang ekonomi Indonesia, C. Sebagai perancang ekonomi Indonesia, kok sama ini ya, sorry, D. Sebagai pemrakarsa politik luar negeri bebas aktif, E. Sebagai delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar. Oke, silahkan dipikirkan dulu jawabannya apa. Udah? Oke, kita buka jawabannya apa.
sebenarnya semua ini adalah peranannya Muhammad Hatta. Ya, kadang-kadang memang soal kayak gini, kayak kita mikir ini semuanya Muhammad Hatta nih gitu. Padahal di sini soalnya adalah bagi kemerdekaan yang bukan, gitu ya. Jadi yang bukan ini adalah sebagai delegasi Indonesia dalam konferensi media bundar. Karena di konferensi media bundar ini kalau nggak salah tahun 49 ya, 49. Jadi ini setelah Indonesia merdeka. Cuman di sini memang kita mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ya, yang belum tahu, konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 ini memutuskan ya sebagai imbalan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, ini pihak Belanda itu dapat bayaran sebesar 4,5 miliar gulden dari pihak Indonesia. Nah, ini bundar nih ya, oval sebenarnya ya, cuman nulisnya ya konferensi meja bundar ya, kepanjangan ini bundar. Karena teman-teman yang tahu mungkin topi ya bundar, kan lagunya topi saya bundar itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini banyak juga di tahun lalu soal-soal kayak semacam studi kasus, lalu kita disuruh menilai. Ya, dalam studi kasus itu melanggar sila keberapa atau sesuai dengan sila keberapa. Nah, seperti ini juga saya pernah ngebahas di salah satu video saya bagaimana cara untuk mencari jawaban kalau soal pengamalan Pancasila. Yang paling utama adalah kita harus ngecek dengan butir-butir Pancasila, gitu ya. Jadi butir-butir yang ada mana sih masuk mana sih gitu. Oke, ini untuk soal yang ini ya. Anda adalah seorang RT yang telah terpilih selama 2 periode. Selama masa kepemimpinan Anda, lingkungan wilayah RT Anda tidak pernah mengalami masalah yang cukup besar. Memang pernah terjadi sebuah kejadian kehilangan di lingkungan, namun tidak terlalu beresiko karena telah ditangani oleh kepolisian. Masyarakat di lingkungan Anda tinggal sering membuang sampah di sungai yang tentunya mencemari lingkungan Anda. Perilaku oknum masyarakat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Pancasila, terutama pada sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita kadang bingung, oknum ini oknum yang mana nih? Oknum yang kehilangan atau oknum yang buang sampah gitu. Nah, di sini yang masalah kehilangan ini kan membahas tentang lingkungan kita, tidak membahas oknumnya, gitu ya. Ini kan di lingkungan cukup besar, masalah cukup besar. Memang pernah terjadi sebuah kejadian, ini kan cerita kita di lingkungan kita. Lalu oknumnya, sorotannya sebenarnya ini ada satu kalimat ini ya. Tapi intronya banyak kayak gini, kayak video ini tadi ya intronya terlalu panjang kayaknya ya. Sorry ya. Nah, masyarakat di lingkungan Anda, berarti ini orang ngebuang sampah di sungai, ngebuang sampah tidak pada tempatnya, itu melanggar sila keberapa? Kan gitu. Ya, ini adalah melanggar sila kelima. Karena butir Pancasila ya, sila kelima ini tak melakukan perbuatan yang bisa merugikan kepentingan umum, menghormati hak-hak orang lain, serta senantiasa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, dalam sisi ini ya, dalam hal ini membuang sampah pada tempatnya sendiri adalah wujud nyata keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang. Nah, hak kita ini kan menikmati lingkungan yang sehat, yang bersih gitu kan. Maka kewajiban kita adalah senantiasa menjaga agar lingkungan tersebut sehat dan juga bersih. Salah satu caranya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya juga merupakan wujud perbuatan adil pada orang lain dengan tidak mencederai hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih, gitu ya. Di sini juga ada tidak merugikan kepentingan umum. Nah, itu membuang sampah di sungai kan juga merugikan kepentingan umum kan gitu. Gitu ya, paham ya? Jadi bisa dicek ke butir-butir yang ada, nanti masuknya kemana sih gitu. Lanjut. Jiwa nasionalisme dan patriotisme harus terus didengungkan kepada generasi milenial. Hal tersebut agar rasa nasionalisme dan patriotisme tidak hilang akibat tergerus oleh globalisasi dan perkembangan teknologi. Untuk itu, menjadi sangat penting adanya keteladanan dari semua pihak kepada generasi milenial ini tentang nasionalisme. Memberikan ruang dan dialog juga mesti dilakukan. Untuk menjaga semangat tersebut diperlukan, ini sudah ada di soal sebenarnya ya, peraturan hukum, sumber dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang terampil, dan juga keteladanan.
Nah, di sini ada sangat penting, sudah ada keteladanan ya. Jadi di sini dibutuhkan contoh nyata dalam nasionalisme dan patriotisme, yaitu keteladanan ya. Jadi harus ada contoh nyata, apalagi generasi milenial ini ya. Jadi mungkin para influencer, para tokoh atau apa itu menjadi keteladanan yang menunjukkan jiwa nasionalismenya. Lanjut. Nah, ada juga soal di tahun kemarin ini modelnya itu ada poin, lalu kita memilih ya, milih 1, 2, 2, 3, 3, 4 dan seterusnya. Itu. Ini kita lihat ya di soal ada beberapa poin. Poin pertama, berikut ini adalah perilaku warga negara. Oh, ini sorry ya, ini saya nulisnya ternyata satunya ini. Ini satunya ini ya. Ini saya kasih ini aja. Ini yang 1, ini yang 2, ini yang 3, ini yang 4. Ya ini ya, ini 5. Nah, sorry ya, ini enggak. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Menggunakan bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. 3, bermusyawarah untuk menentukan ketua RT. 4, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. 5, tidak melakukan perbuatan korupsi. Perilaku warga negara yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila adalah 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 5 semua benar. Sila kelima, kita lihat upacara bendera hari Senin ini bukan sila kelima. Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia bukan sila kelima. Bermusyawarah untuk menentukan ketua RT bukan sila kelima. Suka menabung tidak bergaya hidup mewah, ini sila kelima nih. 6, tidak melakukan perbuatan korupsi, ini juga sila kelima. Oke, jadi jawabannya adalah ini 56 ya, tapi aslinya 45 ya, sorry. Jadi adalah D ya, 45. Itu. Jadi sila kedua, sila kelima itu memang kadang-kadang mirip ya teman-teman. Tapi bedanya ada pada titik tekannya. Kalau sila kedua titik tekannya itu pada frasa kemanusiaan. Kalau sila kelima itu tentang keadilan. Ya, keadilan biasanya membicarakan mengenai keadilan dalam bentuk ekonomi, hak, kepentingan, macam-macam lah. Ya, nanti bisa dibaca butir-butirnya apa sih sila kedua, kelima, atau semua sila. Nah, nanti dilihat. Kalau mau latihan, ya kalau ada studi kasus ya dicentangin aja itu masuk ke butir yang mana nih gitu. Oh, ternyata masuk butir ini ya, berarti di sini gitu ya. Soal selanjutnya, BPUPK adalah badan yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka. Namun pada akhirnya badan ini digunakan untuk menentukan dasar negara. Tokoh yang mengubah haluan BPUPK dari badan yang hanya menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka adalah A. Rajiman Widjoningrat, B. Soekarno, C. Muhammad Yamin, D. Supomo, E. Muhammad Hatta. Nah, tentang BPUPKI itu kemarin juga banyak muncul di FR tahun kemarin ya. Nah, ini jawabannya kalau kayak gini harus teman-teman memang harus baca ya, sering baca. Ini jawabannya adalah Bapak Rajiman Widjoningrat. Beliau adalah ketua BPUPK yang mengubah tujuan awal BPUPK yang awalnya hanya sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal apa saja yang memungkinkan Indonesia merdeka menjadi badan yang digunakan untuk merumuskan dasar negara. Nah, gitu. Oke, itu ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Ya, ini biar nggak terlalu banyak, biar teman-teman nggak jenuh, dikit-dikit. Yang penting sering ya. Yang penting jangan ditinggalkan belajarnya. Tetap apa ya, biar semangatnya nggak turun, biar momentum belajarnya juga nggak hilang gitu ya. Harus tetap dijaga, belajar aja dikit-dikit nggak masalah. Oke, kita semoga video ini bermanfaat. Kalau suka silahkan di like, kalau mau di share monggo, yang suka silahkan di subscribe juga nggak masalah. Semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman selalu diberikan kesuksesan, kelancaran dalam segala hal. Saya Fajar Rahman Hariri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.